Kewajiban demi kewajiban di dalam hidup. Di antara satu kewajiban yang kemudian membuat hidup kita ini diberkahi adalah menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari membawa kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Amin. Izin kita masih lanjut tentang bab pekerjaan. Ya, yang sudah kita mulai di pertemuan 2 minggu lalu. Nah, dalam pekerjaan, ya 2 minggu lalu kita bahas tentang itu ya. Pekerjaan, maksudnya, betul, takut lupa saya. Nah, terkadang dalam pekerjaan itu kita dapat satu amanah untuk kemudian menjadi pimpinan atau menjadi atasan, begitu ya. Nah, sejatinya apapun posisi kita di dalam pekerjaan kita, semuanya amanah. Semuanya amanah, ya. Maka kemudian jika kita jadi pedagang, kita amanah, derajat kita sama seperti seorang syuhada, siddiqin, bahkan diangkat assalamualaikum bersama nabiyyin. Kalau misalnya kita jadi karyawan, kita amanah, atau kemudian kita dikasih posisi untuk memimpin orang banyak, kita termasuk orang pertama yang dikasih perlindungan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih naungan. Nah, oleh sebab itu, dalam bab pekerjaan, itu diatur betul tentang orang yang kira-kira dia menduduki jabatan atau dia menduduki kepemimpinan. Ya. Nah, ini yang kemudian diatur di dalam syariat. Memang Nabi itu menegaskan amanah itu wajib ditunaikan sesuai porsinya. 2 minggu lalu kita masih ingat Nabi itu sampai mengingatkan Abu Dzar Al-Ghifari tentang kepemimpinan. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ya, innaka dha'ifun, kamu lemah, ya. Wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun, ya. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Abu Dzar, kamu orang yang lemah. Bukan lemah imannya, bukan lemah tapi Nabi tahu karakter. Takutnya nanti sifat amanahnya ini justru lemah, dipengaruhi, ya, dipengaruhi di tengah jalan. Karena kepemimpinan itu amanah. Di hari kiamat dia bisa jadi penyesalan, dia bisa jadi kehinaan, kesedihan. Kecuali orang yang menunaikan haknya, melaksanakan tanggung jawab dengan tugasnya. Makanya itu dalam pekerjaan, Pak. Nah, dia juga berlaku dalam satu tatanan negara. Ya. Kalau sampai satu hal, ya, baik itu pekerjaan ataupun amanah dibebankan kepada orang yang tidak berhak, maka itu salah satu tanda kiamat. Salah satu tanda kiamat. Mari kita lihat hal-hal yang ada di sekitar kita yang berkaitan dengan amanah. Kira-kira porsinya tepat atau tidak? Dari yang Bapak Ibu tahu, amanah yang kemudian diberikan kepada orang yang memegang amanah dan tanggung jawab tersebut, menurut kita tepat atau tidak? Kalau banyak yang tidak, maka ini merupakan tanda hari kiamat. Karena Nabi mengatakan, idza dhuyyi'atil amanatu, jika kemudian amanah telah disia-siakan, ya,
Maka fantaziris sa'ah. Berarti kita tinggal tunggu hari kiamat. Qila ya Rasulullah. Kemudian Nabi ditanya, wa ma ida'atuha, bagaimana bentuk orang yang menyia-nyiakan amanah itu seperti apa? Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Jika amanah sudah dikasih kepada orang yang tidak layak, maka tunggulah hari kiamat. Ya makanya zaman dulu itu kita melihat dalam pekerjaan, dalam muamalah, dalam kepemimpinan, semua yang menempati itu benar-benar layak, Pak. Benar-benar layak. Namun jika zaman sekarang kita melihat ada ketidaklayakan di dalam apa yang dia emban dalam bab muamalah ataupun dalam skop yang lebih luas negara, maka kita tinggal menunggu hari kiamat. Ya. Kenapa? Karena amanah itu Bapak Ibu sekalian, di dalam masalah jabatan dalam pekerjaan, itu beban. Itu apa? Beban. Itu adalah sesuatu yang zaman sekarang disangkanya oleh manusia itu kemuliaan. Betul? Jika dia punya posisi yang tinggi dalam perusahaan, di dalam pekerjaan, dia menyangka itu kemuliaan bagi dia. Oleh sebab itu maka kemudian kalau ada orang di dalam pekerjaan atau dia meminta satu jabatan yang tinggi, dia meminta memikul amanah, dan kemudian ada kita sebut muzanna tama. Itu apa? Ada persangkaan bahwasanya yang bersangkutan ini dia tamak terhadap dunia, ya. Maka kemudian dikatakan di sini, seseorang yang di dalam pekerjaan dia meminta jabatan, ya, maka kemudian itu seharusnya menjadi sebab dia terhalang dari jabatan tersebut. Jika dia meminta, maka itu sudah menjadi syarat dia enggak berhak ada di situ. Karena dia apa? Meminta. Pertanyaannya Pak, zaman sekarang amanah dalam pekerjaan diberi atau diminta? Diminta. Ya. Bahwa ternyata ya inilah realitasnya, bahwa kita menemukan ya saat ini amanah itu diminta. Kemarin saya baca dalam kitab ketika kemudian Nabi ditanya berkaitan dengan surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ya. Lailam minal masjidil haram. Nabi itu cerita. Nabi melewati, ada sekelompok, kan banyak yang dilewati Nabi ya. Ada yang Nabi lewatin, ada satu kaum, ada daging seger sama daging busuk. Ya, ternyata yang diambil yang busuk. Setelah Nabi tanya kepada Jibril, siapa mereka ya Jibril? Mereka ini yang punya istri yang halal, tapi yang dia pilih al-baghaya, pelacur. Dia bermalam dengan pelacur tersebut sampai pagi. Nah, di akhirat dia makan daging busuk. Lewat lagi, Nabi ketemu ada orang mikul kayu. Terlihat ini orang ini udah nggak sanggup, Pak. Realitanya kalau kita nggak sanggup memikul sesuatu, kita minta dikurangi apa ditambah? Kurangi. Tapi ini orang yang sudah kelelahan kata Nabi, udah nggak kuat, tapi dia sendiri minta ditambahin. Nabi tanya siapa mereka ya Jibril? Ini orang di dunia udah nggak sanggup mikul amanah, tapi masih minta terus. Nah, Masya Allah. Ya, itu di akhirat keadaannya seperti itu. Makanya kemudian jika ada seseorang dalam pekerjaan, dia begitu menginginkan jabatan yang tinggi,
dan ada sangkaan muzanna at-tama', ada sangkaan bahwa ini memang obsesi untuk apa? Memang dia mengejar itu kemuliaan, maka ini sudah harus kemudian jadi pertanda dia sudah harus terhalang atau terlarang atas posisi tersebut. Ya. Nah, makanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu pernah menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang bersama 2 orang dari kaumnya. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kasih saya jabatan." Ya. Kemudian orang kedua mengatakan hal yang sama, "Ya Rasulullah, kasih saya jabatan." Artinya dia minta minta amanah yang kemudian dikasih kepada dia. Bapak Ibu tahu apa jawaban baginda Nabi? "Inna la nuwalli hadza man sa'alahu." Kami tidak memberi jabatan kepada orang yang memintanya. Kepada yang memintanya. Wala man harasa alaih. Harasa alaih. Atau orang itu yang punya ambisi untuk kemudian mengejar jabatan. Nggak akan kami kasih. Ya. Nah, ya karena kemudian, ya ini jabatan ini ujian. Jika Bapak Ibu kemudian memiliki itu karena sesuatu yang, ya ini pekerjaan. Namanya pekerjaan kan kadang ada apa namanya, tingkatan apa itu. Ya memang sudah seharusnya dia berada pada posisi tersebut. Karir ya, minta kepada Allah agar diberikan kekuatan. Kenapa? Karena dalam pekerjaan itu, dalam bab muamalah, jabatan itu ujian. Maka orang yang mengejarnya itu memberanikan dirinya masuk ke dalam ujian. Masuk ke dalam ujian. Ya. Kasus gulul atau korupsi yang terjadi di sekitar kita. Ya. Kira-kira Pak, semua terjadi karena atasan atau bawahan? Atasan. Jadi atasnya dulu, baru yang bawah itu terpengaruh. Atau yang bawah melakukan perintah yang atas. Mari kita bayangkan, dalam syariat Islam ini, dalam bab muamalah itu sudah diatur. Jabatan itu apa? Ujian. Ujian itu dicari atau dihindari? Dihindari. Orang yang masuk ke dalam situ, orang yang memang, dia kalau amanah, dia berhasil lewat dari ujian tersebut. Ya, jadi orang yang mendapatkannya, ya, dia mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti tidak menjadi sumber penyesalan di akhirat. Makanya Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu taala anhu, dia bilang, dulu Nabi pernah pesan kepada saya. Nabi pernah apa? Pesan. Mari kita dengar pesannya Nabi. Ya Abdurrahman, ya Abdurrahman, kata Nabi. La tas'al imarah. Imarah, jangan minta jabatan. Ya. Jangan minta apa? Jabatan. Fa innaka in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Jika kemudian kamu diberi, wah ini Masya Allah ini, kamu dapat tanpa meminta, maka kamu akan ditolong. Kamu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu dapat jabatan dalam pekerjaanmu tanpa kamu meminta, artinya jabatan itu datang karena apa tadi? Karir ya. Maka kamu akan dibantu. Maksudnya akan dimudahkan oleh Allah, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah. Wa in u'titaha an mas'alati wakilta 'alaiha. Maka kemudian jika kamu meminta, maka semua akan diserahkan kepadamu. Artinya Allah itu tidak akan kemudian membantumu dalam urusanmu. Sementara kita berdoa kepada Allah, ya Allah jangan serahkan urusanku 1 detik saja kepada saya. Tapi kita serahkan kepada Allah. Karena kita nih kalau ngurusin segala sesuatu sekejap mata Pak.
Satu keputusan kita di dalam hidup, satu detik itu bisa berpengaruh puluhan tahun kepada kita dalam kehidupan. Makanya Nabi berdoa, ya Allah jangan engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri tarfata ain, walaupun sekejap mata. Makanya Nabi bilang kepada Abdurrahman, kalau kamu dapat jabatan tanpa diminta, kamu akan dibantu oleh Allah. Tapi kalau kamu meminta, di titik itulah urusanmu akan kamu tanggung sendiri. Wal iyadu billahi min dzalik. Bahkan Anas bin Malik itu mengatakan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man talabal qada'a wasta'ana alaih. Ya. Siapa yang minta jabatan? Qadi, hakim, ya. Siapa yang minta jabatan menjadi hakim, wasta'ana alaih, dan dia minta dukungan agar dia sampai kepada posisi tersebut. Dulu tuh qadi, Pak. Menjadi qadi itu prestis sekali. Antum menjadi qadi di zaman itu sangat kemudian dihormatin. Makanya dulu ada sahabat dari Abdullah ibnu Abbas nggak minta jadi qadi, mau dijadikan qadi atau hakim. Itu beliau menghilang, Bapak Ibu, menghilang. Itu beliau menghilang bertahun-tahun, mengasingkan dirinya. Ya. Oh itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, beliau tuh kisahnya tuh kalau kita baca itu sampai menghabiskan waktu untuk ibadah kepada Allah sepanjang hidupnya. Ya, sepanjang hidupnya. Ya, kenapa? Karena menolak menjadi qadi. Sebaliknya kata Anas bin Malik tadi, beliau meriwayatkan man talabal qada'a wasta'ana alaih. Barang siapa meminta jabatan qadi dan dia minta orang lain mendukung dia agar dia sampai pada posisi tersebut, wakila ilaih, maka kemudian semua akan diserahkan kepadanya. Ai bimakna diserahkan kepadanya, udah nggak diurusin lagi sama Allah. Ya. Wa man lam yatlubuh, barang siapa yang tidak memintanya, walam yasta'inu alaih, dia nggak repot-repot minta orang lain, nanti tolong bantu saya, nanti begini, nanti begitu. Ya kalau zaman sekarang nggak menjilat sana sini. Ya dia dapat karena memang qadar Allah dia dapat. Anzalallahu malakan yastadiduh. Masya Allah. Maka orang seperti ini diturunkan malaikat untuk membimbing dirinya. Subhanallah. Malaikat diturunkan untuk membimbing orang seperti ini. Dia dalam pekerjaannya dia nggak nyari, sudahlah. Amanah ini kalau sudah saatnya dia akan datang. Orang seperti ini ketika datang amanah dalam pekerjaan dia, itu dibimbing langsung oleh malaikat. Ya, subhanallah. Anzalallahu malakan yustadiduh. Jadi dia tuh betul-betul dibimbing. Ya, maka kita berdoa kepada Allah ya. Semoga kita menjadi orang-orang seperti ini, Pak. Ya, dalam pekerjaan, dalam muamalah, ya. Ya, ini ketika memang saatnya harus datang. Alhamdulillah. Ya. Tapi ketika belum saatnya, enggak usah repot-repot. Ya. Apa ya? Zaman sekarang ini kan ya kadang ya jabatan ini amanah, ujian. Ya. Ujian itu dihindari kecuali orang yang memang dia berhak. Ya, tapi kalau kita enggak, sudahlah. Ya. Nah, izin minum dulu Bapak Ibu. Silakan. Kita tanggal 6 ya, Idul Adha. Insyaallah ya. Jumat. Bukan Haji Akbar itu. Karena Haji Akbar itu wukufnya Jumat, nah baru Haji Akbar. Ya. Tapi kita insya Allah berarti ada dua khutbah hari itu. Nah, mudah-mudahan disehatkan semua. Pun memang aturan baru saya lihat tuh Masya Allah ya. Masuk Masjidil Haram tuh ngantri Pak.
di-scan dulu. Visanya diperiksa satu. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan jamaah haji kita. Amin ya rabbal alamin. Kok nggak jadi minum ini, bismillah. Nah, Bapak Ibu, maka kita nih kalau dalam pekerjaan, Islam itu mengatur agar kita tuh paham tujuan kita. Ketika dalam pekerjaan kita diberikan amanah, tujuannya apa? Ya, kita mengarahkan agar masyarakat ini dapat kebaikan dunia wal akhirah. Dunia dan akhirat. Ya. Untuk kasih manfaat kepada mereka. Bukan kasih mudarat, Pak. Tapi kasih manfaat. Ya. Kita jauhkan mereka dari hal-hal yang membahayakan diri mereka. Makanya di 2 minggu lalu kita bahas tentang memenuhi akad. Orang yang berkhianat di dalam akad, apalagi akadnya ini berhubungan dengan orang banyak, maka pengkhianatan ini disebut ghulul. Dan bertaubat dari pengkhianatan, dari akad yang berkaitan dengan orang banyak, itu taubatnya agak repot, Pak. Agak repot. Ya. Ini untuk sedikit murojaah saja. Bagaimana di zaman Umayyah itu. Umayyah ngirim satu pasukan, ya, di mana dipimpin oleh Abdurrahman bin Khalid bin Walid. Ternyata ada satu askar, ada satu pasukan, dia nyolong 100 dinar. Belum sampai di rumahnya, dia sadar pengen tobat. Dia menghadap kepada Abdurrahman bin Khalid. Dia bilang, ana mau tobat. Ana tadi khilaf, ambil uang 100 dinar ini. Ya. Dari harta ghanimah, bisa tobat? Kata Khalid bin Walid, Allah, nggak bisa. Ana nggak terima. Nanti kamu pikul saja 100 dinar ini di akhirat. Allah, takut dia. Berangkat ke Damaskus, ketemu khalifah langsung. Kalau panglimanya nggak bisa, saya ketemu khalifah langsung, Muawiyah. Saya mau tobat. Ternyata jawabannya khalifah sama seperti jawabannya panglimanya. Nggak bisa. Kamu pikul di akhirat. Baru dia ketemu seorang ulama, baru beliau katakan kepada dia, kamu bisa tobat, balik lagi ke Muawiyah, kasih 20 dinar, masukin Baitul Mal, sisanya sedekahin satu-satu. Mudah-mudahan Allah terima taubatmu. Ini kan repot sekali, Pak, ini. Makanya kita harus paham tujuan di dalam pekerjaan. Jika pekerjaan ini berkaitan dengan orang banyak, maka tujuan kita apa? Kasih kebaikan kepada mereka dunia dan akhirat. Kasih manfaat kepada mereka, bukan kemudian memberikan mudarat. Ya. Karena maslahah itu adalah tujuan paling mendasar, Pak. Maslahah. Tujuan paling mendasar. Kalau ada seseorang dikasih amanah dalam jabatannya, yang dia pikirkan manfaat, bukan maslahah, ini yang paling bahaya. Manfaat dengan maslahah beda. Manfaat itu kebaikan tapi untuk diri sendiri. Maslahah itu untuk semua orang. Ya, nah, mungkin Bapak Ibu masih ingat kita pernah bahas fikih sosial dulu. Interaksi sosial bagaimana diatur. Ini jalanan ini. Kalau kita tutup setengah, buat kegiatan al-ikhlas, manfaat nggak buat jamaah di sini? Manfaat. Tapi buat pengguna jalan, mudarat. Betul? Maka manfaat bukan tidak mungkin, misalnya manfaat itu dia skopnya itu individu. Tapi maslahah skop atau areanya itu lebih luas.
Maka orang yang dapat jabatan itu wajib hukumnya dia tahu bahwa tujuannya adalah maslahah, bukan manfaat. Kalau manfaat yang dapat kebaikan cuma dia doang, betul? Yang lain dapat mudarat. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini bagaimana Islam mengatur ya. Manusia ini makhluk sosial. Makanya kita ini harus hidup dalam kebersamaan. Ya. Kita transaksi dalam muamalah. Ya. Maka harus ada yang mengatur. Harus ada yang memimpin. Ya. Jangankan kita dalam satu komplek ini, Pak. Ini 3 orang aja kata Nabi, 3 orang, idza kharaja thalathatun fi safar, 3 orang keluar rumah untuk safar, harus kemudian ditunjuk kata Nabi fal yu'ammiru, harus ditunjuk 1 orang sebagai apa? Pemimpin. Apalagi di dalam satu lingkungan yang lebih luas, 3 saja 1 disuruh jadi pemimpin, apalagi lebih, ya. Makanya kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, amanah ini enggak sesederhana yang kita bayangkan. Amanah ini tidak seremeh yang kita bayangkan. Apalagi dalam bab muamalah, kepemimpinan di dalam pekerjaan, apalagi dalam yang lebih luas. Kan kalau yang lebih luas apa kira-kira? Kepemimpinan di dalam skop negara itu juga Masya Allah, itu punya tanggung jawab yang kemudian sangat luas sekali, ya. Al-wilayah, kekuasaan itu al-wilayah, ya, al-wilayah. Kita ini sebenarnya bahasa wilayah itu serapan bahasa Arab juga. Kepemimpinan itu wilayah. Ya, makanya kan kita nanya, wilayah siapa sini? Ya kan, wilayah siapa di sini? Maksudnya, ini yang mimpin di sini siapa? Nah, kira-kira begitu. Ya, wilayah. Maka wilayah ini sampai-sampai ya, misalnya di dalam perusahaan, wilayahnya si fulan, maka dia harus ditaati. Untuk apa? Untuk memudahkan pekerjaan dia. Maka dia harus ditaati. Dia ditaati dan berhak ditaati. Ya. Orang yang dikasih wilayah, dikasih kepemimpinan dalam pekerjaan, maka dia wajib ditaati. Ya. Kenapa? Karena tugas dia berat. Ya. Tugas dia berat sekali. Ya. Makanya kemudian nuwabullah, dia tuh seperti apa kalau kita bilang petugas atas perintah Allah untuk kemudian mengurusi urusan hamba-hambanya. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, bab pekerjaan dan membawahi banyak orang di dalam pekerjaan dalam syariat Islam ini diatur sedetail mungkin. Agar semua hal itu berjalan dengan baik, tawazun. Tawazun ini seimbang, Pak. Kalau segala sesuatu sudah berjalan seimbang, insya Allah yang didapatkan adalah kemaslahatan. Tapi kalau kemudian sudah tidak seimbang, ini bahaya. Maka hukumnya wajib untuk memilih yang paling layak dalam jabatan. Itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Ya. Menyerahkan jabatan di dalam pekerjaan, ya. Menyerahkan jabatan atau pekerjaan di dalam muamalah kita, baik perusahaan ataupun ruang lingkup yang lebih luas, itu wajib hukumnya. Maka meletakkan dengan tidak sesuai, itu khianat. Ya, makanya Umar bin Khattab itu mengatakan, man ista'mala rijalan limawaddatin aw liqirabat la yasta'miluhu illa lidzalika
Faqad khanallahu wa rasulahu wal mu'minin. Siapa yang ngasih jabatan kepada seseorang karena dia punya hubungan liqarabah, kekerabatan, ya, atau kecintaan, dan dia tidak memiliki alasan untuk memilih orang tersebut selain dua pertimbangan tadi, oke? Berarti dia mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya. Masya Allah. Ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan ya Pak. Meletakkan sesuatu berdasarkan kekerabatan, berdasarkan kecintaan, itu mengkhianati Allah dan Rasulnya sekaligus. InsyaAllah. Luar biasa. Kurang cinta apa Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari? Abu Dzar itu kalau jalan dampingin Nabi terus. Maka dalam beberapa riwayat kita menemukan riwayat hadis yang dimulai dengan percakapan Nabi dengan Abu Dzar. Ya Aba Dzar. Ya Aba Dzar. Bapak Ibu sering baca ya? Dialog Nabi dengan Abu Dzar. Tapi ketika Abu Dzar meminta jabatan, Nabi langsung mengatakan, innaka dhaif, jangan, kamu lemah. Artinya, mereka enggak memberikan amanah pekerjaan karena kecintaan, karena kekerabatan. Ya ini kalau zaman sekarang, ya sudahlah. Yang ini, udah ini jangan, ini musuhan ini. Yang ini jangan ini, ana pernah ketemu, dia pernah mempersulit ana dulu begini begitu. Oh, banyak lah gitu ya. Padahal Pak, keadilan itu, ya, apa namanya, kebencian kita kepada seseorang tidak boleh kemudian membuat kita berlaku tidak adil kepada dia Pak. Ya adilu, adillah, huwa aqrabut taqwa. Yang paling dekat dengan ketakwaan itu yaitu. Ya. Kadang-kadang objektivitas kita hilang karena kekerabatan dan kecintaan kita kepada seseorang. Betul? Ya. Kita minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya izin minum lagi Bapak Ibu, silakan. Maka dikatakan di sini, yajibu ala kulli, diartikan saja, wajib bagi seseorang atau apa, ya ini nanti skopnya baik dia di dalam perusahaan ataupun pemerintah, kaum muslimin, untuk menunjuk orang yang paling layak dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Jika dia tinggalkan orang yang lebih layak dialihkan ke orang lain karena satu alasan kekerabatan, dua maula ini mantan budak, pertemanan, ya, masya Allah, persamaan asal usul. Kalau kita orang sekampung, betul, insya Allah nanti dituliskan di sini. Atau madhab, ya, kadang-kadang, wah ini mantap ini sealiran ini sama kita ini, untuk dahulukan ya. Atau kesamaan jenis seperti sama-sama Arab, sama-sama Persia, sama-sama Turki, atau sama-sama Romawi, atau karena dia terima sogo, ya, barang atau jasa, atau sebab yang lain, ya, atau karena dia bermusuhan dengan yang lebih berhak yang tadi saya sampaikan. Ini orang berhak, cuman dia bermusuhan dengan orang ini. Ya. Jika dia memilih berdasarkan pertimbangan di atas, maka sama seperti yang tadi dikatakan oleh Amirul Mu'minin, qad khanallahu wa rasuluhu wal mu'minin. Yang dia khianati tiga sekaligus.
Allah, Rasulnya, dan kaum mukmin. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Al-Anfal ayat yang ke-27. Wahai orang beriman, jangan kalian khianati Allah, Rasulullah, dan khianati amanah kalian sementara kalian mengetahui. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jika ternyata kita pernah melakukan ini, ya, Allah perkenankan kita untuk saling menasihati pada pagi hari ini, saling memberi nasihat agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang kemudian diberikan kesempatan untuk kemudian menemukan kebenaran atas sesuatu yang mungkin telah dulu dia lakukan, ini termasuk orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kita mohon ampunan, ya Allah, kita bertaubat, ya Allah, kita hijrah ke yang lebih baik. Mudah-mudahan kita dapat apa yang Nabi sampaikan di malam ketika beliau Isra. Beliau ketemu satu kaum, Pak. Mereka nanam langsung panen. Ya. Jaraknya kata Nabi, ba'dahu yauman, setelah satu hari langsung panen. Apa Pak? Yang ditanam hari ini besok panen. Ini Bang Jali pindah ke sono. Pandar tadi anak cari sono kok nggak ada. Ya, Bang Jali pindahnya ke kiri sekarang. Apa kira-kira Bang Jali yang tanam hari ini besok panen Bang Jali? Kalau toge kan dia dari apa? Kecamba itu kan udah dicabut dulu itu. Artinya dia nggak melewati proses tanam panen lagi gitu ya. Apa itu Pak? Kira-kira yang tanam hari ini besok panen? Yang paling cepat dah, jangan sehari. Apa yang ditanam tuh paling cepat panen Pak? Apa kira-kira? Singkong berapa lama itu? 3 bulan. Mangga berapa lama Pak? Lebih lama lagi. Apalagi jambu apa itu yang warnanya merah itu? Jambu Jamaika ya bukan? Ya. Itu kan lama itu Pak. Setahun paling 2 kali apa sekali Pak? Sekali Pak. Setahun sekali. Berarti tanam hari ini setahun baru dapat hasil. Di akhirat itu kata Nabi, ada yang tanam hari ini besok langsung panen. Nabi tanya kepada Jibril, siapa mereka ya Jibril? Mereka itu orang yang hijrah di jalan Allah. Mereka berubah dari yang tidak baik jadi lebih baik. Nah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dulu kita pernah khilaf, kita berazam, ya Allah, kita mohon ampun untuk kemudian lebih baik lagi ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Izin kita mungkin sampai berapa pertemuan kita khatamkan dulu. Ya, ini cukup penting soalnya. Baru kita akan lanjut karena masih ada janji saya. Ini orangnya nggak hadir. Orangnya pernah nanya tentang asuransi. Beliau duduk di mana? Di belakang? Bukan. Ada masih muda. Beliau duduk di belakang sini dulu. Iya, di sebelah situ kemarin. Beliau nggak hadir. Nah, nanti kita sudah habiskan ini dulu, baru kita bahas asuransi Pak Arifin ya. Baik, kita tanya jawab dulu. Silahkan Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya, kami persilahkan.